Halo para pembelajar semua, hari ini kita akan mempelajari sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi merupakan suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang bertujuan untuk berkembang biak untuk mewariskan sifat-sifat induknya kepada keturunan berikutnya. Coba kalian amati video ini, menurut kalian kenapa kita bisa ada di dunia ini? Kalian tertarik bukan untuk mengetahui jawaban pertanyaan tersebut? Oleh karena itu yuk, kita pelajari materi ini bersama-sama dengan penuh semangat. Sistem reproduksi manusia terjadi secara seksual, terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan, sperma, dan gamet betina, ovum, membentuk individu baru disebut dengan fertilisasi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada laki-laki terutama tentang organ dan fungsinya. Organ reproduksi pria berfungsi menghasilkan gamet jantan, yaitu spermatozoa. Sperma. Organ reproduksi pria dibedakan menjadi alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum sedangkan bagian dalam testis, tubulus seminiferus dan saluran reproduksi. Penis terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons, pembuluh darah dan jaringan saraf. Fungsinya yaitu untuk kopulasi, hubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk memudahkan semen ke dalam organ. Reproduksi betina. Sedangkan skrotum ini berfungsi sebagai pelindung testis dan mengatur suhu yang sesuai bagi spermatozoa. Laki-laki memiliki sepasang kelenjar testis yang berbentuk oval dengan panjang kira-kira 5 cm, diameter 2,5 cm dan berat 10-15 gram. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau disebut dengan sperma dan hormon testosteron. Sperma yang dihasilkan mengalir ke vas deferens, kemudian masuk ke kantung sperma. Dalam setiap mililiter cairan sperma terkandung 120 juta sperma. Epididymis berupa saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis. Epididymis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Vas deferens berupa saluran panjang dan lurus mengangkut sperma ke vesika seminalis. Berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani atau vesikula seminalis. Saluran ejakulasi merupakan saluran yang pendek dan menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Uretra ini berfungsi sebagai saluran urin dari kandung kemih atau disebut dengan vesika urinaria keluar tubuh, dan sebagai saluran untuk jalannya semen dari kantung semen. Vesikula seminalis berjumlah sepasang, dindingnya menghasilkan cairan berwarna kekuningan yang banyak mengandung makanan untuk sperma. Berfungsi untuk menetralkan suasan asam dalam saluran reproduksi wanita. Kelenjar prostat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Kelenjar chopper, kelenjar bulbouretra, merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar chopper menghasilkan getah yang bersifat alkali atau disebut dengan basa. Demikian video pembelajaran tentang organ dan fungsi reproduksi pada pria. Sampai jumpa pada video pembelajaran organ dan fungsi reproduksi pada wanita.